Salawat serta salam kita silakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana membawa kita ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Mohon maaf ibu-ibu balita, pada pagi hari ini ada dari anak-anak umlah, sehingga langsung saja nanti langsung saya alihkan ke moderatornya Mbak Nadia. Ya. Mohon diperhatikan sebentar ya Bu ya, minta waktunya ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lamongan yang akan memberikan penyuluhan tentang menyusui bagi ibu yang bekerja. Nanti ibu-ibu akan diberikan materi oleh pengaji, yaitu rekan saya Mbak Aurel, dan ada pula rekan saya namanya Mbak Dela. Nah, ibu-ibu nanti akan diberikan materi, harap ibu menyimak dan membuka level yang sudah diberikan di ibu. Terima kasih banyak pada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Baik Bu, saya izin berdiri ya. Memahami dari awal nih Bu tentang menyusui. Jadi Bu, ASI, pemberian ASI itu kan sangat berpengaruh dan sangat penting ya dalam bayi-bayi ibu ini, terutama hingga usia 2 tahun. Nah, ketika usia 6 bulan baru diberikan makanan pendamping ASI. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi bagaimana sih strategi menyusui. Yang pertama yaitu kita bisa latihan memerah ASI. Jadi latihan memerah ASI sudah tercantum ya dalam leaflet ibu. Jadi tekniknya yaitu ada teknik marmet. Jadi teknik marmet ibu seperti ini, yang gelasnya ditaruh di sini. Kemudian kita bisa meletakkan ibu jari di atas areola yang hitam-hitam niki, namanya areola ibu. Nah, ditaruh ten mriki, kemudian tangan kita saged membentuk seperti huruf C ibu. Kemudian yang ibu jarinya diletakkan di atas dan pada area putihnya ibu, karena rawan lecet. Jadi pada area di hitam-hitam ini yang disebut areola. Kemudian setelah itu kan diperas. Ini misalnya sudah ditampuk gelas ibu, sambil tampuk gelas. Nah, diperas, kemudian ASINya keluar. Jangan memeras seperti ini pada area payudara ibu, karena sakit nanti ibu. Ibu akan istilahnya kembang seperti itu ibu, cenut-cenut nanti efeknya seperti itu. Kemudian itu untuk teknik yang pertama. Setelah ASI ibu-ibu tadi diperah, kemudian disimpannya bukan di sembarang plastik ibu, dan saja ada plastik khusus yaitu plastik ASI, atau dapat juga disimpan di botol kaca. Es yang bagian atas ibu, bagian freezer, bagian pendingin, dapat bertahan berapa lama, yaitu dapat bertahan jika di kulkas yang bagian bawah itu dapat bertahan kurang lebih 1 minggu gitu. Tapi syaratnya tidak boleh tercampur dengan bahan makanan lain. Kemudian apabila kalau kulkasnya tercampur dengan bahan makanan lain, bagian semakin lama kan terurai dengan bakteri-bakteri lain seperti itu. Kemudian penyimpanan yang paling aman seharusnya disimpan di freezer, jadi di lemari pendinginnya bagian atas, yaitu dimasukkan seperti kantong ASI seperti ini atau botol kaca, kemudian dimasukkan ke freezer dan disimpan
dalam keadaan beku, dan itu bisa digunakan kurang lebih sekitar 3 sampai 6 bulan, tidak apa-apa aman. Kemudian cara menyajikannya tidak boleh langsung direbus ya Ibu. Cara menyajikannya yaitu kita bisa menyiram kantong ASI tadi atau merendamnya dengan air panas. Jadi bukan direbus, cukup dialirkan saja dengan air panas, atau dari kulkas bisa ke direndam atau dialiri air atau saking botolnya. Kemudian kan apabila dalam keadaan sudah cair, kita dapat memindahkannya ke dalam botol dot ataupun botol gelas botol untuk diminumkan kepada anak panjenengan. Nah, kemudian Mbak, bagaimana sih caranya menyusui 3 sampai 4 jam sekali agar produksi ASI ibu itu tetap terjaga, Bu? Atau ketika ibu merasa payudaranya sudah merasa penuh, segera memompa ASI atau segera menyusui juga bisa dilakukan. Kondisi psikologis ibu itu sangat menentukan keberhasilan ASI eksklusif panjenengan. Jadi ibu-ibu tidak perlu menargetkan saya harus mengeluarkan ASI segini setiap hari. Buatan usah Bu, jadi jenengan cukup santai, kemudian ASInya produksinya sekeluarnya gitu Bu. Jadi tidak perlu ditarget harus berapa liter setiap hari seperti itu. Nah, jadi manfaatnya nanti jika ibu-ibu sudah enjoy dalam menyusui, ibu-ibu akan mendapatkan rasa nyaman tentunya, kemudian hubungan dengan bayi juga semakin dekat, kemudian anak juga tumbuh kembangnya bagus, anaknya mendapat nutrisi yang cukup, tetap mendapatkan asupan terbaik dari ASI ibu tadi ya meskipun ibu bekerja. Kemudian kondisi psikis ibu juga bisa tetap terjaga, ibu juga bisa menjaga kesehatan dan menjaga kedekatan emosional atau hubungan emosional dengan bayi ibu. Nah, seperti itu ya Bu. Sampun, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini saya mau nanya, kalau tidak ada kulkas, ASInya disimpan bagaimana? Tadi, apakah kalau tidak ada kulkas, bagaimana cara menyimpannya? Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Baik, izin menjawab pertanyaan saking Bu Sinten namanya Bu. Kemudian bagaimana cara menyimpan ASI yang telah dipompa jika tidak memiliki kulkas begitu Ibu. Jadi ASI yang setelah dipompa baik menggunakan teknik marmet tadi atau juga dengan menggunakan pompa, kan setelah disimpan di dalam kantong ASI ataupun botol kaca dapat bertahan di suhu ruang itu kurang lebih 4 jam Bu. Jadi selama 4 jam setelah kita memeras ASI masih aman diminum kepada balita. Namun kalau tidak punya lemari es, kita bisa menggunakan cooler box atau box yang biasanya dibuat ikan itu Bu, itu tapi yang baru, kemudian diisi es batu dan ASI ibu yang sudah dimasukkan dalam kantong ataupun dalam botol-botol kaca bisa disimpan di cooler box tadi dan dikasih es batu kristal agar ketahanan dari ASI tersebut dapat terjaga seperti itu Bu. Tadi kan dimasukkan ke dalam cooler box di sana itu kurang lebih kalau di dalam kulkas ya, kulkas kan berarti hanya bertahan 1 minggu ya Bu. Namun kalau di cooler box itu tidak bertahan hingga 1 minggu. Mengapa? Karena suhunya pasti berbeda ya Bu. Nanti di cooler box kan es batunya lebih cepat cair daripada di kulkas. Jadi jika di kulkas itu hanya bertahan kurang lebih 3 sampai 4 hari seperti itu Bu. Jadi disesuaikan dengan produksi ASI ibu, disesuaikan juga dengan
kebutuhan ASI yang diberikan pada balita ibu, seperti itu. Terima Ibu, bagaimana nih tadi sudah dijelaskan oleh penyanyi, apakah Ibu semua sudah paham ya? Sudah. Dari sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Kader Ngajar Desa Sumbermulia Kelurahan Sukamulya Kabupaten Lamongan, dan juga yang telah mensukseskan acara kami yaitu penyuluhan tentang menyusui bagi ibu yang bekerja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kita, bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.